Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 12. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah menyelesaikan masalah Xiao Bai, Xiao Chen mengeluarkan kuali obat naga Azure dan bersiap untuk memurnikan obatnya. Ao Jiao tetap di samping, bermain dengan Xiao Bai. Ia tidak berniat pergi. Xiao Chen menghela napas. Sepertinya ia tak akan bisa menyembunyikan rahasianya dari Ao Jiao di masa depan. Tapi ini adalah sesuatu yang tak bisa ia lakukan. Kekuatan Ao Jiao jauh lebih tinggi daripada gurunya. Sekalipun ia ingin menolak, ia tetap tak punya peluang menang. Namun, ia merasa bahwa terlepas dari kata-kata kasarnya, wanita itu tidak berniat jahat dan tak akan melakukan apapun untuk menyakitinya. Dalam keadaan tertentu, ia bahkan akan membantunya memecahkan beberapa masalah. Sama seperti saat ia memecahkan masalah memberi makan Xiao Bai. Ia telah menghabiskan banyak energi untuk menghasilkan beberapa tetes cairan putih susu itu. Sambil menggelengkan kepala, Xiao Chen menyingkirkan semua pikiran tak masuk akal itu. Ia mulai fokus memurnikan obat. Ia akan memurnikan 2 pil baru, pil penyembuh dan pil ledakan kekuatan. Setelah pengalamannya di Gunung Tujuh Tanduk, ia menyadari bahwa mustahil untuk sepenuhnya menghindari cedera dalam pertempuran. Seandainya ia punya pil penyembuhan saat itu, yang bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat, mungkin ia tidak akan berakhir dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Sedangkan untuk pil tipe ledakan kekuatan, pil ini memungkinkan penggunanya meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Di saat kritis, ia bisa menggunakannya untuk melancarkan serangan balik. 2 pil yang ingin ia sempurnakan disebut pil pengisian darah dan pil penelan awan. Pil yang terakhir memiliki efek samping yang sangat parah. Meskipun setelah dikonsumsi, efeknya akan sangat kuat, setelah efeknya hilang, pil tersebut akan menyebabkan kerusakan yang parah pada tubuh. Xiao Chen memurnikan kedua pil ini untuk melindungi hidupnya. Selama ia tidak sering menggunakannya, pil-pil ini tidak akan menyebabkan kerusakan tersembunyi atau permanen pada tubuhnya. Dibandingkan dengan pil sejenis di dunia, efeknya jauh lebih baik. Pertama, ia menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Inti hijau di lautan kesadarannya segera memasuki ramuan itu bersama indera spiritualnya. Ia kemudian dapat melihat dengan jelas struktur bagian dalam ramuan itu. Dengan suara, "Pu", api ungu dari telapak tangannya menyala. Xiao Chen kini benar-benar fokus, ia tak berani teralihkan. Dalam kompendium kultivasi, kedua pil ini tidak memiliki peringkat tinggi. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit untuk menyempurnakannya. Dengan bantuan kesadaran spiritual dan indera spiritualnya, dapat dikatakan bahwa upaya ini akan berjalan lancar. Tak lama kemudian, aroma harum tercium dari kuali obat. Pil pertama berhasil keluar dari kuali. Xiao Chen menunjukkan ekspresi puas dan mengeluarkan botol porselen berisi pil pengisi darah. "Guru bodoh, kukira kau juga tidak bisa mengolah obat. Lagi pula, metodemu mengolah obat berbeda dari metode alkemis pada umumnya." Ao Jiao menatap Xiao Chen dengan heran. Sebelumnya, ia takut mengganggu Xiao Chen, jadi ia tidak mengatakan apa-apa. Mendengar kata-kata Ao Jiao, Xiao Chen merasa sedikit bangga. Ia tersenyum, "Kau terlalu meremehkanku. Ini bukan satu-satunya hal yang kutahu." Ao Jiao mendengus, "Dengan sedikit keahlian saja, kau sudah sombong sekali. Sepertinya kau tidak menyadari ketinggian langit dan dalamnya bumi." Catatan TL, tidak menyadari ketinggian langit dan kedalaman bumi itu mirip dengan ungkapan katak di dalam sumur. Intinya, itu berarti dia tidak menyadari keagungan apa yang tersedia di luar sana. "Apa maksudmu hanya sedikit keahlian?" Dia menggunakan metode alkimia dalam kompendium kultivasi dan mampu mencapai tingkat keberhasilan 90% saat memurnikan pil peringkat 3 ke bawah. Ini sudah jauh lebih baik daripada alkemis biasa di dunia ini. Xiao Chen berkata dengan nada tidak yakin, "Jika kamu mampu, buatlah pil yang persis sama agar aku bisa melihatnya." Ao Jiao menatap kosong sejenak. Wajah imutnya tampak seperti melihat sesuatu yang sangat lucu, disertai sedikit keheranan. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dingin, "Kalau aku bisa menyempurnakannya, apa yang akan kau lakukan?" "Harus ada semacam taruhan." "Setuju. Kalau kau berhasil menyempurnakannya, kau boleh meminta apa saja padaku. Tapi, kalau gagal, kau tak boleh lagi memanggilku idiot." Xiao Chen tak berhenti berpikir panjang sebelum mengatakan ini. Xiao Chen sangat percaya diri dengan kemampuan alkimianya. Sekalipun Ao Jiao benar-benar bisa mengolah obat, ia hanya pernah melihatnya sekali dan tidak tahu resepnya. Dalam kondisi seperti itu, mustahil baginya untuk berhasil. Ao Jiao berkata, "Bodoh sekali.
Aku akan memberimu pelajaran hari ini, agar kau tidak mati dipukuli sampai mati oleh orang lain karena terlalu sombong. Setelah Ao Jiao mengatakan itu, ia menjentikkan jarinya 3 kali. 3 api putih muncul entah dari mana, melayang diam-diam di udara. Posisi tangannya terus berubah hingga, di bawah kendalinya, semua herba di atas meja berterbangan ke udara. Terlihat sangat mempesona. Xiao Chen teringat para bartender berbakat dari kehidupan sebelumnya. Rasanya sangat familiar, cantik dan mempesona. Catatan TL, flair bartender adalah bartender yang menghibur tamu dengan melakukan trik seperti melempar botol-botol. Xiao Chen berdiri di samping menghibur dirinya sendiri. Tidak perlu khawatir, karena dia melakukannya dengan cara yang begitu mencolok, pasti ada tipu daya di baliknya. Alkimia adalah urusan yang sangat serius. Tangan Ao Jiao bergerak secepat kilat, dengan tepat menunjuk 3 herba yang dibutuhkan di antara herba-herba yang memenuhi udara. Ia mengarahkannya ke 3 api putih. Masing-masing api putih itu menyentuh satu herba, mengeluarkan suara mendesis yang terus-menerus. Sebelum selesai, Ao Jiao mengubah posisi tangannya sekali lagi. Ramuan-ramuan yang berjatuhan kembali melayang ke udara. Dong, dong, dong. Ao Jiao telah melakukan banyak hal sekaligus. Entah kapan ia memunculkan 3 botol porselen, tetapi ia berhasil menangkap cairan obat yang jatuh itu dengan akurat. Tangan kanannya bergerak lagi, menyebabkan 3 api putih mulai memurnikan 3 cairan obat yang berbeda. Tak lama kemudian, ke-6 ramuan yang dibutuhkan untuk pil pengisian darah telah sepenuhnya dimurnikan. Xiao Chen tercengang melihat semua ini. Saat itu, ia menyadari apa yang Ao Jiao maksud. Ini adalah metode alkimia tingkat tinggi yang mengejar kecepatan. Xiao Chen sudah merasa kesulitan hanya dengan menggunakan satu api untuk memurnikan ramuan obat. Namun, Ao Jiao mampu menggunakan 3 api sekaligus. Xiao Chen tak berani membayangkan hal seperti ini. Kendali Ao Jiao atas api telah mencapai tingkat yang mengerikan. Xiao Chen tahu ia akan kalah taruhan hari ini. Namun, ia tidak merasa itu disayangkan. Mengamati teknik Ao Jiao yang luar biasa merupakan kesempatan belajar yang berharga baginya. Seperti yang diharapkannya, Ao Jiao mampu menjalankan beberapa langkah terakhir dengan lancar. Tidak ada kesalahan ceroboh atau keraguan. Namun, pada langkah terakhir, saat ia sedang meracik pil, raut wajahnya tampak sangat lemah. Suara ledakan pelan terdengar dari dalam kuali obat naga Azure. Proses pemurnian pil ini ternyata gagal. Bahkan, gagal pada tahap yang mustahil untuk gagal. Xiao Chen berpikir ia beruntung. Namun, tak lama kemudian, ia menemukan alasan kegagalan Ao Jiao. Ketika Ao Jiao membuat cairan putih susu untuk Xiao Bai, ia telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Tanpa banyak istirahat, ia kemudian menggunakan teknik tingkat kesulitan tinggi untuk memurnikan obat. Pada langkah terakhir, ia tidak dapat menyediakan esensi yang dibutuhkan. Bagaimana ini mungkin? Ao Jiao menatap tak percaya ketika melihat tumpukan sampah keluar dari mulut naga. Ia sebenarnya gagal. Xiao Chen terbatuk. Kak Ao Jiao, kata-katamu tadi masih dihitung, kan? Ao Jiao tersipu, brengsek, aku tidak akan memanggilmu idiot lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke cincin semesta. Xiao Bai melihat Ao Jiao tiba-tiba menghilang. Ia tampak tidak mengerti apa yang terjadi dan melompat-lompat mencari Ao Jiao. Namun, ia tidak dapat menemukannya setelah sekian lama. Ia kemudian menatap Xiao Chen dengan cemas. Xiao Chen melihat ekspresi Xiao Bai dan tersenyum, jangan lihat, ibumu sedang bersembunyi. 2 hari berikutnya, Xiao Chen tidak keluar sama sekali. Ia tinggal di kamarnya terus-menerus meracik obat. Selain 2 pil yang disebutkan sebelumnya, ia juga meracik jenis pil ketiga. Secara keseluruhan, ia telah meracik cukup banyak pil. Lagi pula, ia tidak kekurangan bahan dan tidak perlu lagi keluar untuk membeli herbal. Selain memurnikan obat, Xiao Chen menghabiskan sisa waktunya untuk menyelidiki metode penggunaan api sejati guntur ungu. Ia bereksperimen untuk meningkatkan daya tembus api sejati guntur ungu dan memperoleh hasil yang luar biasa. Api sejati guntur ungu miliknya telah mampu menembus 2 inci besi halus tanpa meledak. Pagi-pagi sekali, 2 hari kemudian, Xiao Chen kembali mengenakan jubah hitam itu dan memasukkan semua batu bulan yang biasa ia tinggalkan di rumah ke dalam cincin itu. Kemudian, ia meninggalkan kediaman Xiao dan menuju kota Mohe. Kota itu ramai seperti sebelumnya. Meskipun penampilan Xiao Chen agak aneh, tetap saja tidak terlalu menarik perhatian. Ia berjalan perlahan menuju paviliun Linlang. Tujuannya keluar hari ini, selain untuk mengklaim hasil lelang paviliun Linlang, adalah untuk menempa senjata roh. Ketika sosoknya muncul di pintu paviliun Linlang, penjaga di depan pintu ingin menghentikannya ketika melihatnya berdiri.
Pada saat itu, seseorang dengan cepat berteriak, menghentikan rekannya. "Senior, akhirnya kau di sini. Master Pavilion sudah lama menunggumu." Xiao Chen terkejut, ternyata ada seseorang yang mengenalinya di pintu depan. Ia mengamati orang itu dengan saksama sebelum menyadari bahwa dialah orang yang pernah ia pukuli sebelumnya, Gao Long. "Itu kamu. Karena kamu mengenaliku, bantu aku mengirim pesan," kata Xiao Chen acuh tak acuh. "Cepat, pergi. Bawa tamu terhormat ini ke paviliun dalam." Gao Long buru-buru mengangguk. Gara-gara masalah terakhir kali, jabatannya diturunkan menjadi penjaga pintu depan. Kini setelah bertemu Xiao Chen lagi, ia tak berani lengah. Sebelum pergi, ia bahkan meninggalkan instruksi yang cermat kepada rekan-rekannya untuk membawa Xiao Chen ke paviliun dalam. Meskipun orang di samping Gao Long tidak mengenali Xiao Chen, ketika dia melihat sikap serius Gao Long, dia pun tidak berani gegabah saat mengantar Xiao Chen masuk. Memasuki aula utama, Xiao Chen memperhatikan bahwa jumlah orang yang dilihatnya kali ini setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Aula itu sangat ramai dan hampir tidak ada ruang untuk bergerak. Xiao Chen secara diam-diam mengedarkan esens miliknya, menghindari mereka, namun ada beberapa orang yang sengaja mendekat untuk menabraknya. Ketika Xiao Chen melihat ini, ia sudah menebak identitas orang-orang itu. Mereka pasti pencuri yang cukup lihai. Karena percaya diri dengan kemampuan mereka datang ke paviliun Linlang untuk mencobanya. Ketika para pencuri itu mencoba mendekati Xiao Chen, mereka tidak berhasil. Mereka tahu bahwa mereka telah menendang papan besi dan dengan bijak memutuskan untuk menjauh. Tak lama kemudian, Xiao Chen sedang minum teh di paviliun dalam, diam-diam menunggu kedatangan Nangong Yan. Ia merasa sangat bingung, sepertinya ada banyak orang di sini hari ini, tetapi tidak ada lelang yang sedang berlangsung. Xiao Chen meletakkan cangkirnya dan bertanya kepada petugas di sampingnya, "Ada acara apa hari ini? Mengapa begitu banyak orang di paviliun Linlang?" Mengetahui bahwa Xiao Chen adalah tamu kehormatan dari Master Pavilion, dia tidak berani lalai dan menjawab, "Hari ini." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar tawa tulus dari luar paviliun dalam. Petugas itu segera berhenti dan meninggalkan paviliun dalam. Ini karena kedatangan Nangong Yan. Kata-kata yang akan diucapkannya nanti pasti sesuatu yang tidak berhak didengarnya. "Sahabat kecilku, akhirnya kau datang. Aku sudah tak sabar bertemu denganmu akhir-akhir ini. Haha, aku tidak menyangka Master Pavilion akan mengingat junior ini." Xiao Chen, yang mengenakan jubah, wajahnya tertutup bayangan. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Nangong Yan mengeluarkan setumpuk uang perak. Sambil menyerahkannya, ia berkata, "Ini uang hasil lelang sebelumnya. Totalnya 1 juta tael perak. Bayangkan saja ada 1 juta tael perak." Ini di luar dugaan Xiao Chen. Ia tidak berkata apa-apa saat menerima uang itu. Xiao Chen berkata, "Beberapa pil puasa yang tidak penting saja bisa terjual seharga 1 juta. Reputasi paviliun Linlang memang pantas." Nangong Yan tersenyum, "Pil puasa ini adalah pil baru, belum pernah terdengar sebelumnya. Khasiatnya sungguh ajaib. Dengan bantuan paviliun Linlang saya, harganya bisa mencapai 1 juta adalah hal yang wajar. Kalau ini paviliun Linlang di ibu kota kekaisaran, harganya bisa jadi 2 kali lipat. Kira-kira teman kecil ini bawa barang lelang apa ya hari ini?" Mendengar ini, Xiao Chen mengeluarkan 1 pil pengisi darah, 1 pil pengembalian ki, dan 1 pil pemeliharaan esensi. Ia lalu meletakkan semuanya di atas meja dan memperkenalkannya. "Apakah Pavilion Master akan memberiku harga awal untuk ketiga pil ini?" Melihat ini, Nangong Yan sangat gembira. Ketiga pil ini benar-benar baru. Meskipun ada pil serupa lainnya, ia sangat yakin bahwa resep ketiga pil ini berbeda. Dia telah menyelidiki dengan saksama pil puasa yang dibawa Xiao Chen terakhir kali. Meskipun dia tidak dapat menemukan resepnya, pil itu tetap sangat bermanfaat baginya. Hal ini membuat alkemis peringkat 7 puncak, yang tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun, sangat gembira. Kali ini Xiao Chen membawa 3 pil berbeda. Keahliannya dalam alkimia pasti akan mengalami terobosan lagi. Hanya 1 pil masing-masing. Nangong Yan bingung ketika dia melihat Xiao Chen tampaknya tidak berniat meminum lebih banyak pil. Kalau cuma ada 1 pil, pasti bakal jadi masalah. Waktu dia riset, kalau dia nggak sengaja merusak pil itu, bakal susah buat dia coba lagi. Sebenarnya, niat awal Xiao Chen adalah tidak mengambil 1 pil pun. Ia hanya merasa telah menerima bantuan di sini, jadi ia mengambil 3 pil untuk dilelang. Ia tidak ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar. Jika bukan karena kebutuhan khusus, maka lebih baik ia menyimpan semua pil itu untuk digunakan sendiri. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen memutuskan untuk jujur,
Master Pavilion Nangong, sebenarnya, saya tidak tertarik untuk mengikuti pelelangan. Jika Master Pavilion membutuhkannya, saya dapat memberikan ketiga pil ini kepada Master Pavilion. Nangong Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kau salah paham. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, ketiga pil ini tidak terlalu berpengaruh padaku. Petik 2. Apakah kamu tahu hari ini hari apa? Hari apa? Xiao Chen sangat ingin tahu jawabannya. Jika bukan karena kedatangan Nangong Yan, petugas itu pasti sudah memberitahunya. Namun, belum terlambat bagi Nangong Yan untuk memberitahunya. Nangong Yan tersenyum tipis, saya yakin Anda memperhatikan bahwa ada begitu banyak orang di Pavilion Linlang hari ini. Sore ini, Pavilion Linlang akan mengadakan lelang besar-besaran tahunan sebelumnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jadi ini alasannya, tidak heran ada begitu banyak orang di sini, pikir Xiao Chen tiba-tiba dalam hatinya. Lelang besar-besaran Pavilion Linlang adalah acara besar di kota Mohe setiap tahun. Namun, Xiao Chen ingat bahwa lelang besar-besaran selalu diadakan di akhir tahun. Bahkan belum pertengahan tahun, mengapa mereka sudah mengadakan lelang besar-besaran? Nangong sepertinya tahu bahwa Xiao Chen sedang bingung. Ia menjelaskan, ini karena aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran akhir bulan ini. Jadi, aku ingin mengadakan lelang besar-besaran sebelum aku pergi. Ibu kota kekaisaran, pria tua di hadapannya ini memang bukan orang biasa, pikir Xiao Chen dalam hati. Sejak pertama kali bertemu dengannya, ia sudah bisa merasakan tekanan darinya. Tekanan itu jauh lebih kuat daripada yang ia alami dari Liu Fenglin. Di hadapan Nangong Yan, Xiao Chen merasa seolah-olah lelaki tua itu bisa melihat menembus dirinya. Tampaknya orang ini memiliki posisi yang sangat istimewa di klan Nangong. Xiao Chen tidak tahu mengapa dia pergi ke ibu kota kekaisaran, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Sayangnya, hidup ini sangat aneh. Mustahil untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Xiao Chen tidak menyadari bahwa urusan lelaki tua itu di ibu kota kekaisaran tidak hanya berkaitan dengannya, tetapi juga sangat mengkhawatirkannya. Wajah Xiao Chen benar-benar tersembunyi, dan Nangong Yan tidak bisa melihat ekspresinya. Ia tak kuasa menahan kekecewaan saat melanjutkan, jadi, saya ingin bertanya apakah Anda bersedia melelang lebih banyak pil untuk menjadi salah satu sorotan, agar saya bisa mendapatkan sedikit muka. Mendengar ini, Xiao Chen merasa lucu. Jika orang lain yang mengatakan ini, bahwa ia ingin menggunakan pilnya untuk mendapatkan sedikit muka, ia mungkin akan mempercayainya. Namun, ketika tokoh penting klan Nangong itu benar-benar mengatakan ingin menggunakan pil ini untuk mendapatkan muka, ia benar-benar melebih-lebihkan Xiao Chen. Xiao Chen tahu betul betapa bermanfaatnya pil ini. Klan Nangong adalah salah satu dari 4 klan besar di negara Qin besar. Kepala klan, Nangong Lai, adalah seorang ahli di ranah martial monark. Dari 10 orang yang memiliki kemampuan untuk menekan negara, ia berada di peringkat kedua. Pil-pil ini terlalu dibesar-besarkan olehnya. Pil-pil ini hanya setara dengan pil-pil peringkat 4 di dunia ini. Bagi klan Nangong, pil-pil ini bahkan tidak layak disebut. Pria tua di depannya jelas memiliki posisi yang luar biasa di klan Nangong. Seharusnya ada banyak harta karun yang bisa ia miliki. Bagaimana mungkin ia kekurangan pil peringkat 4 seperti itu? Jelas sekali ia menginginkan pil-pil ini untuk dirinya sendiri. Pria tua di depannya ini pasti juga seorang alkemis. Itulah intuisi Xiao Chen sebagai seorang alkemis. Lagi pula, pangkatnya pasti sangat tinggi. Nangong Yan bisa melihat bahwa pil yang disuling Xiao Chen disuling dengan metode yang berbeda dari metode penyulingan tradisional. Itulah sebabnya dia ingin meneliti beberapa pil lagi untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya ketika Xiao Chen memberinya 3 pil, ia merasa tidak puas. Kemungkinan besar, pil-pil yang dilelangnya terakhir kali semuanya dibeli sendiri. Xiao Chen tidak berkata apa-apa lagi. Ia memasukkan tangannya ke saku, lalu mengeluarkan 3 botol porselen. Setelah itu, ia membuka tutup botol. Aroma pil pengisi darah, pil pengembalian ki, dan pil pemelihara esensi tercium ke seluruh ruangan. Xiao Chen berkata, Master Pavilion Nangong, jujur saja. Kau ingin pil ini untukmu sendiri, kan? Di setiap botol porselen ini, ada 20 pil. Bagaimana kalau kau beritahu aku pil apa yang bersedia kau tukarkan? Xiao Chen tidak kekurangan uang, tetapi ia yakin bahwa Nangong Yan pasti memiliki beberapa harta yang dapat menggerakkannya. Ia mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menipunya. Wajah Nangong Yan yang tadinya sumringah tiba-tiba berubah. Ada ekspresi terkejut di matanya. Tatapannya setajam pisau saat menatap Xiao Chen. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan apapun atau melepaskan auranya, tatapan matanya saja sudah membuat Xiao Chen merasa sangat tidak nyaman.
Di balik jubahnya, Xiao Chen berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Ia berkonsentrasi dan menstabilkan tubuhnya yang gemetar, tetapi keringat masih terus mengucur dari punggungnya. Haha, keberanian anak muda memang luar biasa. Kau tidak takut aku akan membunuhmu dan merebut semua ini? Tiba-tiba, senyum di wajah Nan Gongyan menghilang, dan tekanan pada Xiao Chen pun sirna. Tidak akan, aku tidak merasakan niat membunuh darimu. Lagi pula, terakhir kali aku meninggalkan tempat ini, kau tidak mengirim siapapun untuk mengikutiku. Itulah alasan mengapa aku berani kembali ke sini, kata Xiao Chen, yang sudah tenang, sambil menenangkan diri. Mendengar ini, Nangong Yan tersenyum, kamu juga sangat berani dan cerdas. Kamu benar, orang tua ini menginginkan pil-pil ini. Kepribadianmu yang lugas sangat cocok dengan temperamenku. Setelah mengatakan ini, ia berhenti. Ia berdiri dan mondar-mandir beberapa langkah sebelum berkata, sulit untuk mengatakan berapa harga pil-pilmu ini. Bagi seseorang yang mengerti alkimia, harganya pasti sangat mahal. Namun, bagi seseorang yang tidak mengerti alkimia, ini hanyalah pil peringkat 4. Xiao Chen mengangguk dan tidak menyangkalnya. Ia tersenyum sambil berkata, Master Pavilion Nangong jelas termasuk dalam kelompok orang yang mengerti alkimia. Aku penasaran berapa harga setinggi langit yang akan kau tawarkan. Nangong Yan tersenyum, kataku, anak nakal, jangan main-main denganku. Meskipun aku memang membutuhkan pil-pil ini, aku tidak bisa menjamin aku akan mendapatkan apapun dengan menelitinya. Pil-pil itu mungkin tidak berguna bagiku. Sahabat kecilku, maukah kau mengenalkan gurumu kepadaku? Melihat Nangong Yan tiba-tiba mengganti topik, wajah Xiao Chen berubah muram. Ia berkata, tuanku menikmati kedamaian dan ketenangan. Beliau tidak akan bertemu orang luar. Aku sudah mengatakan ini terakhir kali. Jika Master Pavilion tidak membutuhkan pil ini, maka aku akan pergi. Setelah Xiao Chen mengatakan itu, ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Inilah inti dari Xiao Chen. Ia tidak punya majikan. Semua pil diraciknya sendiri. Jika fakta ini terungkap, maka Nangong Yan pasti akan menjadi orang pertama yang datang dan menangkapnya. Nangong Yan segera bangkit dan menghentikan Xiao Chen, menariknya kembali, itu hanya komentar biasa. Jangan khawatir, aku pasti menginginkan pil ini. Bagaimana kalau begini? Aku tidak akan menawar terlalu tinggi, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu dirugikan. Kamu boleh memilih 3 barang apa saja dari lelang sore ini. Berapapun harganya, Pavilion Linlang akan menanggungnya. Kata-kata ini diucapkan oleh Nangong Yan karena ia menduga Xiao Chen tidak tertarik dengan transaksi keuangan. Kalau tidak, ia akan langsung mengambil pil-pil itu untuk dilelang. Namun, Nangong Yan tidak mau mengeluarkan beberapa harta berharga. Lagi pula, pil-pil ini hanyalah pil peringkat 4. Akhirnya, ia berhasil menemukan cara yang cerdas. Cara itu akan memuaskan keinginan Xiao Chen, dan ia tidak akan dirugikan. Cara itu hanya akan menghasilkan sedikit uang. Lagi pula, ia sudah tahu barang apa saja yang ada di lelang ini. Meskipun banyak barang bagus, barang-barang itu tidak mampu menggerakkan hatinya, jadi bisa dibilang ia tidak akan dirugikan. Xiao Chen dengan cepat menganalisis kata-kata Nangong Yan. Tak lama kemudian, ia menyadari niatnya. Ia tak bisa menahan diri untuk menyebutnya rubah licik dalam hatinya. Namun, ia langsung mengajukan solusi. Ia berkata, bolehkah saya melihat daftar barang yang akan dilelang terlebih dahulu? Permintaan ini bukan tanpa alasan. Kebanyakan pelelangan akan merilis daftar tersebut sebelum pelelangan dimulai. Mereka bahkan akan mencantumkan barang utama dan hal-hal penting lainnya. Alasan utamanya adalah untuk menarik minat orang untuk menghadiri pelelangan. Meskipun hati Nan Gongyan terasa enggan, ia tetap mengeluarkan katalog dan memberikannya kepada Xiao Chen. Di lelang skala besar ini, ada banyak barang bagus. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Xiao Chen mengambil katalog itu dan melihatnya dengan saksama. Setelah selesai melihatnya, ia membuat keputusan. Ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku setuju. Aku akan memilih 3 barang lelang dan pil-pil ini akan menjadi milik Master Pavilion. Pavilion Linlang, di dalam stand VIP di lantai 4 aula lelang. Xiao Chen berdiri di depan jendela, memandang ke bawah. Semua kursi di aula besar sudah terisi. Terdengar obrolan ringan saat mereka berdiskusi. Juru lelang sudah siap di tempat, menunggu waktu yang tepat untuk memulai pelelangan. Xiao Chen berkata kepada cincin semesta, Saudari Ao Jiao, kau memintaku untuk menyetujui persyaratan orang tua itu tadi. Kenapa kau diam saja sekarang? Sebelumnya, sebelum Xiao Chen sempat selesai melihat-lihat katalog, suara Ao Jiao terdengar di kepalanya, menyuruhnya menyetujui persyaratan pria tua itu.
Lakukan saja apa yang kukatakan, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun, kata Ao Jiao dengan tidak senang saat dia melayang keluar dari ring. Ketika Xiao Chen melihat dia keluar dengan riang, ia terkejut. Ia berkata, "Hei, kenapa kau keluar? Ada apa? Bagaimana kalau ada yang melihat?" Ao Jiao berkata, "Kalau aku tidak ingin orang-orang melihatku, mereka tidak boleh melihatku. Lagi pula, tidak ada yang mengawasi kita di sini. Kau terlalu paranoid." Orang tua itu sudah minum pil dan kabur entah kemana. Xiao Chen menghela napas lega, lelang akan segera dimulai. Sekarang, bisakah kau memberitahuku 3 barang apa yang harus kubeli? Kenapa terburu-buru? Nanti kalau sudah sampai, aku kasih tahu. Aku mau keluar lihat-lihat dulu. Setelah Ao Jiao selesai bicara, ia melompat keluar jendela dan melayang pergi. Melihat Ao Jiao melompat begitu berani, Xiao Chen ingin sekali mengumpat. Ia ingin sekali mengejar dan menghajarnya. Sayangnya, belum lagi ketidakmampuannya untuk mengalahkannya, Xiao Chen bahkan tidak berani melompat keluar seperti itu. Ada ribuan orang di bawah. Jika dia melompat keluar, semua orang akan melihatnya. Sambil mengeluh dalam hati, pelelangan berlanjut. Barang pertama yang dilelang adalah inti dari binatang roh peringkat 4 yang memiliki atribut api. Di kebanyakan lelang, barang pertama lelang tidak akan terlalu bagus atau terlalu buruk. Jika terlalu bagus, ekspektasi penonton akan meningkat. Jika barang berikutnya tidak mampu memukau mereka, mereka akan sangat kecewa. Namun, jika barangnya terlalu buruk, reputasi balai lelang akan tercoreng. Penonton akan berpikir bahwa tidak ada yang bagus. Pelanggan yang kurang sabar bahkan mungkin langsung pergi. Adapun benda pertama ini, inti dalam dari binatang roh peringkat 4 dengan atribut api, adalah benda biasa. Meskipun bukan benda berharga, benda itu juga bukan sesuatu yang umum terlihat di kota Mohe. Kegunaan utama inti binatang roh adalah untuk memurnikan obat-obatan. Metode pemurnian yang dipelajari Xiao Chen berbeda dari dunia ini. Karena itu, Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan inti binatang roh ini. Tepat ketika Xiao Chen mulai merasa bosan, juru lelang tiba-tiba berkata, dengar. Inti binatang roh ini bukan inti binatang roh biasa. Ini adalah inti ular piton api pelangi. Bagi mereka yang mengembangkan teknik atribut api, benda ini bisa langsung meningkatkan kekuatan api mereka 1 tingkat. Nilainya tidak sebanding dengan binatang roh biasa. Harga awalnya 500.000 tael perak. Lelang akan dimulai sekarang. Setiap kenaikan harus minimal 50.000 tael perak. Setelah juru lelang memperkenalkannya secara lengkap, suasana di aula utama menjadi sangat ramai. Tak seorang pun menyangka barang berharga seperti itu sudah muncul di awal lelang ini. 600.000, 700.000, 900.000. Tak lama kemudian, banyak orang meneriakkan tawaran mereka. Harga inti ular piton api pelangi ini meroket hingga mencapai 1 juta tael perak. Xiao Chen memperhatikan bahwa bilik VIP di seberangnya adalah yang paling ramai dalam mengajukan tawaran. Setiap kali ada tawaran yang diajukan, ia akan segera menindaklanjutinya. Dari sudut pandang Xiao Chen, ia tidak bisa melihat situasi di bilik di seberangnya. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi Xiao Chen. Ia memancarkan indera spiritualnya, dan pemandangan dari dalam bilik langsung muncul di mata Xiao Chen. Ada 5 kultivator di bilik itu. Hanya pemuda bergaun bordir yang duduk, yang lainnya berdiri di sampingnya. Wajah mereka penuh hormat. Pemuda ini pasti tuan muda dari suatu klan. Orang-orang di belakangnya kemungkinan besar adalah pengawalnya. Dari keempat orang ini, 3 di antaranya adalah murid bela diri kelas superior. Yang terakhir sebenarnya adalah seorang master bela diri kelas inferior. Xiao Chen berpikir dalam hatinya, siapakah pemuda ini? Para pengawalnya begitu kuat, mengapa aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Tuan muda kedua, kudengar ular piton api pelangi ini adalah binatang roh dengan kemurnian atribut api tertinggi. Inti batinnya adalah tempat semua saripati seluruh tubuhnya ditemukan. Itu pasti akan sangat membantu kultivasi Anda. Wajah tampan pemuda itu menampakkan senyum acuh tak acuh. Ia memiliki ketenangan yang tak dimiliki kebanyakan pemuda. Ia tersenyum dan berkata, nada bicaramu seolah-olah aku sudah mendapatkan inti batin ini. Salah satu pengawal lainnya tersenyum, di kota Mohe, klan Xiao mungkin yang terkuat, tetapi jika dibandingkan dengan kemampuan finansial, tak ada yang bisa mengalahkan klan Tang kita. Lagi pula, janji 10 tahun sudah hampir tiba. Setelah klan Xiao jatuh, klan Tang kita akan menjadi klan nomor 1 yang tak terbantahkan di kota Mohe. Tuan muda kedua klan Tang tidak membantahnya. Ada ekspresi bangga di matanya saat ia mengepalkan tinjunya dan berkata, aku harus mendapatkan inti piton api pelangi itu. Tawarlah 2 juta tael perak. Jadi, itu adalah orang-orang klan Tang.
Pantas saja mereka begitu kaya dan sombong, pikir Xiao Chen dalam hati. Selama bertahun-tahun, klan Tang telah meraup untung besar dari pertarungan antara klan Xiao dan klan Zhang. Tuan muda kedua klan Tang ini bernama Tang Feng. Klan Tang selama ini sangat tertutup. Tidak heran jika Xiao Chen tidak mengenalinya. Begitu Tang Feng memberikan instruksinya, sebuah dayung penawaran terentang dari jendela. Dayung itu bertuliskan kata-kata merah dengan latar belakang putih, tampak sangat menarik perhatian. Catatan TL, sebuah dayung, biasanya dengan nomor di atasnya, digunakan untuk mengajukan tawaran di pelelangan dengan mengangkatnya saat seseorang ingin menawar suatu barang. Juru lelang di bawah langsung melihatnya dan berteriak, "Stan VIP 13 mengajukan tawaran 2 juta. 2 juta, ada tawaran yang lebih tinggi. Ini inti dalam ular piton api pelangi. Apa tidak ada yang tertarik?" Perlu diketahui bahwa di seluruh negara kin besar, inti dalam seperti ini sangat langka. Juru lelang memanggil beberapa kali. Melihat tidak ada yang menaikkan tawaran, ia perlahan mulai menjelaskan kelangkaan inti dalam ini. Namun, tidak ada suara siapapun yang menaikkan tawaran. Meskipun inti dalam ini langka, ia hanya berguna untuk meningkatkan kekuatan teknik atribut api. Inti dalam ini tidak berguna bagi para kultivator atribut lainnya. Kalau mereka bukan kultivator atribut api, itu tidak akan sepadan. Itulah sebabnya tidak ada yang repot-repot mengajukan tawaran lebih tinggi. 2 juta, sekali jalan, 2 juta, naik 2 kali. Melihat tidak ada tawaran lebih lanjut, juru lelang menyerah untuk menjelaskan lebih lanjut dan memulai hitungan mundur akhir. Tuan muda kedua klan Tang di bilik itu tersenyum puas. Menghabiskan 2 juta untuk inti dalam peringkat 4, dia mungkin satu-satunya yang mampu membayar harga ini. 2 juta, akan segera dilelang. Saat juru lelang hendak menyelesaikan panggilan ketiga, raut wajahnya tiba-tiba berubah menjadi gembira saat ia berteriak keras, "Stan 11 menawar 2,5 juta. 2,5 juta, apakah ada yang menawar lebih dari 2,5 juta? Juru lelang pavilion Linlang ini jelas terlatih dengan baik. Nada suaranya sangat menarik. Mendengar seseorang menawar 2,5 juta, Tang Feng tertegun sejenak sebelum tersenyum dingin, "Tawar 3 juta. Setiap kali harganya naik, naikkan lagi 500 ribu. Aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan." Salah satu pengawal melaporkan, "Tuan muda kedua, bilik itu sepertinya milik klan Xiao. Saya pernah melihat Xiao Jian keluar dari sana sebelumnya." Alis Tang Feng berkedut saat ia memainkan cangkir anggur di tangannya. Sambil tersenyum nakal, ia berkata, "Menarik. Xiao Jian itu sepertinya juga menguasai teknik atribut api. Sepertinya kita tidak boleh membiarkannya memilikinya." Xiao Chen sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan inti batin ular piton api pelangi ini. Atribut mantra ilahi guntur ungu miliknya adalah petir. Mengonsumsi inti batin ini tidak akan banyak bermanfaat baginya. Adapun api sejati guntur ungu miliknya, itu adalah api petir. Berbeda dari api biasa. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan api sejati guntur ungu miliknya, maka dia perlu mengonsumsi energi yang dikaitkan dengan petir. Bukan inti dalam yang dikaitkan dengan api ini. Ia hanya merasa suasana lelang itu menarik. Ketika kedua stan lelang bersaing, harganya justru naik menjadi 4 juta. Siapa yang berani begitu? Beraninya merogoh kocek sedalam itu untuk membeli inti batin seperti itu. Xiao Chen mengirimkan indera spiritualnya ke stan 11. Tak lama kemudian, situasi di bilik 11 tampak di depan mata Xiao Chen. Setelah melihatnya, sudut mulutnya melengkung ke atas dan ia berkata dengan acuh tak acuh, "Pantas saja persaingannya begitu ketat. Kakakkulah yang menginginkan inti batin ini." Di bilik 11, dahi Xiao Jian sudah berkeringat. Awalnya ia bertekad untuk mendapatkan inti dalam ular piton api pelangi. Namun, situasinya kini jauh melampaui harapannya. Sebelum pelelangan dimulai, ia telah melihat berita tentang inti batin ini dari katalog lelang. Inti batin ini akan memberikan peningkatan kualitas pada mantra awan api yang ia kembangkan. Saat dia memintanya pada tetua pertama, melihat janji 10 tahun sudah dekat dan Xiao Jian membutuhkannya, tetua pertama tidak berkata apa-apa lagi dan memberinya 4 juta tael perak. Dengan 4 juta tael perak, ia pikir akan mudah untuk mendapatkan inti batin peringkat 4 ini. Ia tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Dia menyebutkan 2,5 juta, lalu Tang Feng langsung menyebutkan 3 juta. Ketika dia menyebutkan 3,25 juta, Tang Feng langsung menyebutkan 3,75 juta tanpa ragu. Xiao Jian, yang baru saja menyebutkan 4 juta, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini sudah batasnya. Jika lawannya menaikkan harga lagi, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Tolong jangan menambahnya lagi. Kalau aku tidak punya inti batin ular piton api pelangi ini, bagaimana aku bisa mengalahkan sampah itu?
kata Xiao Jian sambil menyeka dahinya. Lagi pula, baru-baru ini kudengar sampah itu sudah menjadi murid bela diri tingkat menengah. Aku harus mendapatkan inti batin ular piton api pelangi ini. Mendengar ini, Xiao Chen tak kuasa menahan tawa. Ia tak habis pikir, Xiao Jian sudah menjadi seorang master bela diri. Kenapa ia begitu berhati-hati terhadap seorang murid bela diri tingkat menengah? Mungkinkah saat dia kalah dalam duel terakhir kalinya, bayangan yang tercipta di hati Xiao Jian terlalu besar,